ibunda terus jadi muda terus. Maksudnya semangatnya semangatmu muda, ya. Walaupun umurnya sudah diguyur nambah, tapi semangatnya terus muda, semangat terus naik tangga, ya. Walaupun tangganya 3 tingkat, ya. Mudah-mudahan setiap anak tangga yang kita naiki, ya, menjadi pahala buat kita, menjadi pelebur dosa buat kita, menjadi kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Sya'ban, ya, dan mungkin pekan yang akan datang kita akan memasuki nisfu Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban, ya, yang mana pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban itu, ya, kita kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita dianjurkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali, ya. Jangan keluyuran, jangan keluar, jangan lupa, jangan sibuk nonton, ya, sibuk gadget dan sebagainya. Malam nisfu Sya'ban kita lupa berzikir, malam nisfu Sya'ban kita lupa ibadah, jangan, ya. Selain daripada Yasin tersebut 3 kali, ya, kita juga beribadah yang lainnya, berzikir, ya, malam harinya nambah sholatnya, tahajudnya nambah rakaatnya, doanya tambahnya kepada Allah. Ya, doa itu bukan hanya kita berhajat kepada Allah saja, tapi kita selalu memuja dan memuji Allah. Makanya bisa kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah pujian kita kepada Allah. Ya, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqa. Itu adalah pujian kita kepada Allah. Allahumma la nuhsi sana'an anta kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Itu adalah pujian kita kepada Allah, memuja dan memuji Allah, ya, sampai Allah ridha. Memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, memuji Allah, ya, sebanyak orang yang memuja dan memuji Allah, dan seterusnya. Ini Allah senang, Allah cinta, Allah akan berikan rahmatnya kalau kita senantiasa memuja dan memuji Allah, berzikir, ibadah dan lain sebagainya, khususnya nanti di malam nisfu Sya'ban, ya. Baca Yasin yang pertama kita niatkan untuk panjang umur dalam taat kepada Allah, ya. Tadi sudah kita dengarkan paparan tadi, ya, sisa umur kita niatkan yang bermanfaat. Sisa umur kita niatkan untuk memberikan sumbangsi kepada yang lainnya, untuk ibadah dan lain sebagainya. Jadi Yasin pertama, ya, kemudian baca doa diniatkan untuk panjang umur dalam keadaan taat. Yang kedua, minta kita diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah, ya. Biar tahun ini, ya, kita rezekinya lebih banyak, ya. Dan bagi mereka-mereka yang berdoa minta panjangkan umurnya, maka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menunda, ya, kalau ajalnya datang pada tahun ini, ditunda sampai Sya'ban depan. Jadi kalau kita berdoa panjang umur, ditunda oleh malaikat perintah Allah sampai Sya'ban akan datang. Sya'ban datang, kita berdoa lagi, ditunda lagi. Jadi umur kita insya Allah panjang, ya. Tapi kalau mereka yang umurnya ada nanti stop di tengah jalan, nanti lupa untuk baca Yasin, dia pada malam nisfu Sya'ban, ataupun karena kan memang ajalnya sudah tiba-tiba, dia tidak bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, niat kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya, dan minta dijauhkan dari mara bahaya, ya. Jadi demikian bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ada 5 malam yang tidak ditolak doa kita, diantaranya malam nisfu Sya'ban, dia malam hari raya, malam Idul Fitri, malam Adha, malam Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, malam Arafah 9 Dzulhijjah. Ini malam-malam yang kalau kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Minimal di saat kita berdoa kita sudah tambah dekat kepada Allah pada malam hari itu.
Ya, jadi bukan harus kita langsung dikabulkan, tapi kita merasa tambah dekat kepada Allah. Sehingga ya apa yang kita niatkan tadi kalah dengan kedekatan kita, kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, itulah nikmat ya. Kita sudah diajak oleh ulama untuk ibadah, untuk berzikir. Coba kalau ulama itu zaman dahulu mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu tidak mensusun ya wirid-wiridnya, tidak mensusun amal-amalnya, kelabakan kita nyari dewe hadis-hadis yang berjuta-juta. Ya, siapa membaca hadis yang berjuta-juta itu tentang masalah Yasin tadi? Siapa yang mau menyusun tentang masalah sholatnya, zikir sholatnya? Siapa? Nah, berkah mereka para ulama sudah disusun semuanya begitu rapi, maka kita tinggal mengikuti apa yang kecuali kalau satu huruf, dua huruf tidak ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah satu huruf, apalagi bisa sampai 6 huruf, itu menjadi batal. Satu huruf, 6 huruf, atau 6 kalimat itu bermakna jelas, maka menjadi batal. Ada yang mengajarkan kalau ada yang kalau kita lagi sholat itu ada yang mengajak komunikasi, ada yang ngetuk pintu, ada yang lagi indah itu, maka kita boleh memberi isyarat dengan niat membaca Al-Quran, dengan niat dua niat minimal, dengan yang membaca Al-Quran dan kita memberi isyarat. Suaranya dikuatkan. Ada yang ketuk pintu, tak paham ini, kamu ini. Udah tahu waktu maghrib, ini masih ketuk pintu, tidak tahu lagi. Nah, sudah, akhirnya kita kuatkan dengan niat membaca Al-Quran dan memberi isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kita niat untuk membaca Al-Quran tetap dan juga niat memberi isyarat. Kalau kita berniat hanya memberi isyarat, maka batallah sholat kita. Ya. Jadi tidak boleh berucap walaupun satu huruf yang bermakna, tapi kalau tidak tersengaja satu huruf tidak apa-apa, ataupun yang sengaja tapi tidak bermakna tidak apa-apa, tidak batal. Ya. Jadi perhatikan. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mukmin. Salat itu adalah sampainya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita mendatangi seseorang, kita mulai dengan salam. Ya. Kita datang ke rumah orang, Assalamualaikum. Kita berjumpa kepada orang, Assalamualaikum. Tapi kalau salat, kita mulai dengan takbir, bukan salam. Ya, Allahu Akbar. Di saat itu kita meyakini tiada yang besar, tiada yang hebat kecuali Allah. Tidak salah. Ya, ada tak mulai sholat dengan salam? Assalamualaikum. Tidak ada. Tapi sholat itu hubungan kita kepada Allah, mi'raj kita kepada Allah, kita mulai dengan takbir. Dan tatkala itu kita harus menganggap yang lainnya kecil. Makanya dianggap mi'raj, kita berhubungan langsung kepada Allah. Ya, di saat itu kita tidak peduli, kita tidak perhatian, kita tidak mau tahu dan tidak tahu keadaan orang samping, orang depan, orang belakang itu. Tapi kalau kita masih tahu keadaan depan belakang itu, namanya belum mi'raj, belum saat itu dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Jam 9 ini. Hari ini berdahulu. Siapa ini bergawe ini? Sudah siang subuh terlambat. Karena aku ini budak yang sekedok. Papanya belum dibangunin. Masak belum masakin kopi. Nah, itu pikirannya kemana-mana. Berarti bukan mi'raj. Bukan saat itu tidak ada hubungannya kuat kepada Allah. Cak mana kita bikin salat itu, tatkala kita Allahu Akbar, langsung itu dekat kepada Allah. Itu baru salat. Iya. Cara-caranya sudah kemarin sudah kita sampaikan, dia perlu waktu dan proses.
sukses. Ya, dengan ilmu yang kita ketahui maka semakin banyak ilmu tentang sholat maka akan semakin baik hubungan kita dengan Allah dengan sholat. Ya. Jadi kemudian kita diakhiri dengan salam. Kenapa diakhiri dengan salam? Dikarenakan kita langsung salam kepada makhluk yang ada di sebelah kanan, kita niatkan keluar sholat dan kita assalamualaikum kepada makhluk semua yang ada di sebelah kiri. Saat itu kita sudah melihat manusia, sudah di alam manusia, di alam dunia. Jadi kita kembali ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman semuanya. Saat itu kita sudah sampai di bumi di dunia dan tadi kita mi'raj kepada Allah. Ya. Jadi baru jangan salamnya kita ingat manusia, ya. Di saat takbir juga sudah ingat manusia, dengan apa arti mi'raj kita tidak sempurna. Ya. Buat ulama. Makanya jangan kita nyari gawi-gawi yang baru-baru padahal kau itu sudah ada susunannya oleh para ulama zaman terdahulu. Jangan bingung-bingung aku nak baca Yasin 3 kali ni. Kenapa tidak kita baca Waqiah baik? Kenapa kita tidak baca Baqarah baik? Ada juga kau baca Baqarah 3 kali. 1 kali baik lagi 3 juz lebih. Kenapa tidak membaca Yasin ya? Karena Yasin banyak keutamaannya. Sudah kita terangkan pada masa lalu. Antaranya orang yang baca Yasin, ya pagi-pagi malam hari paginya sudah mendapatkan ampunan. Orang yang baca Yasin sampaikan hajat-hajatnya dan lain sebagainya. Jadi tidak usah kita nyari-nyari gawe yang lain. Padahal semuanya sudah disusun, sudah diatur oleh para ulama. Kita mengamalkan yang ada baik lagi belum tentu bisa, belum tentu istiqomah. Apa nyari yang lain. Siap untuk beribadah, berzikir pada malam nisfu Sya'ban? Insyaallah tepat pada malam Jumat. Jadi sudah malam Jumat, malam tidak ditolak doa kita, malam diterima diangkat amal ibadah kita, juga malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat mulia. Nabi Muhammad tatkala ditanya kenapa kau banyak puasa di hari bulan Sya'ban, dikarenakan bulan Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang Allah mendapat laporan amal ibadah hamba-hamba. Jadi Allah mengirim Allah mendapatkan laporan saya mendapatkan laporan kepada Allah saya dalam keadaan puasa. Saya dalam keadaan ibadah. Makanya hari nisfu Sya'ban pun ada juga dianjurkan untuk berpuasa, ya banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Cak kompaknya lebih warnanya abu-abu galah. Ya, insyaallah. Berkah ada yang nanya, akhirnya ingat yang tadinya lupa. Ya. Alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan membaca tidak sempat lagi, tinggal sedikit lagi pembahasan tentang tubtilus sholat, yang membatalkan sholat, perihal yang membatalkan sholat kita. Jadi kita harus perhatian, jangan sampai kita tidak tahu, kita menyel baik, kita lanjut baik sholat, padahal sholat zuhur kita tidak diterima, saat subuh kita tidak diterima. Yang membatalkan sholat ada beberapa hal. Yang pertama, antaranya adalah dengan adanya hadas, dengan batalnya wudhu kita, dengan kita menjadi tidak berwudhu, misalkan ada yang netes daripada buang airnya ataupun buang anginnya, maka dengan demikian berarti berhadas, maka batallah sholat kita. Namun kadang-kadang setan hanya menggoda-goda saja. Kita merasa kayak kentut keluar angin, tapi itu tidak kentut, tidak keluar angin, hanya godaan setan. Apalagi yang biasanya galak ini ragu-ragu, cepatnya setannya.
Benar apa benar? Jadi perihal ini ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya ini kadang-kadang merasa keluar angin? Apakah saya langsung membatalkan sholat saya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kau merasa keluar angin, ya jangan kau langsung batalkan sholatmu sampai kau mendengar suaranya atau mencium baunya. Jadi jangan mudah-mudah, karena itu kadang-kadang permainan setan. Ya, setan itu namanya setan yang jahat itu. Dia mengajak kita, dia goda kita. Nanti di akhirat kita minta tanggung jawab. Nah, tidak tanggung jawab. Aku hanya menggoda baik. Kau yang galak, salah kau. Aku tidak tanggung jawab. Aku di sisi Allah. Aku lagi dapatkan laknat. Nah, tanggung jawab sama kau pula. Nah, kita berdemikian. Ya, jangan mudah-mudah untuk terbujuk rayu setan. Jadi kalau ada hadas, tatkala kita sholat, maka sholat kita menjadi batal. Dan yang kedua yang berikutnya adalah terbukanya aurat. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat, maka kalau terbuka aurat kita oleh angin, maka cepat-cepat ditutup. Bagi perempuan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tahu-taunya, tangannya tadi angin terbuka sampai ke lengannya, maka cepat-cepat ditutup. Jangan merasa lemah angin dingin agak panas lagi. Nah, batal sholatnya. Dan kalau dibuka oleh anak kita, cucu kita dibukanya, maka itu menjadi batal. Kalau kita lama kita segera tutup. Jadi kalau angin masih dimaafkan, tapi cepat-cepat ditutup. Kalau anak cucu kita membuka aurat kita pun itu menyebabkan batal kalau tidak segera ditutup. Jangan kita merasa lemah dengan adanya angin tadi terbuka. Maka perhatikan itu. Dan yang ketiga yang berikutnya adalah kita terucap sesuatu, kata-kata, sesuatu ataupun huruf yang mana huruf itu berarti bermakna. Kita terucap kata-kata, hui, ha, kita ngomong ha seorang mengusir sesuatu. Ha atau tidak usah artinya. Ada anak kita minta ini minta itu, ha. Maka kalau kita ngomong dengan dua huruf tadi dan bermakna, maka sholat kita menjadi batal. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong, walaupun satu huruf,